Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam program pendalaman ajaran GKI Residen Sudirman, yaitu sebuah program yang akan menolong kita untuk memahami firman Tuhan yang hidup dan menguatkan tentunya. Bersama saya, Ratna sebagai host hari ini. Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat akrab di telinga dan begitu dekat dengan pengalaman banyak orang, yaitu tentang kuasa doa yang menyembuhkan. Saat ini telah hadir bersama saya, Ibu Pendeta Sri Agus Patnaningsi, yang lebih akrab dengan panggilan Bu Naning. Shalom Bu Naning. Shalom Penatua Ratna. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Senang bisa berjumpa kembali dalam pendalaman ajaran. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Naning? Baik, sangat baik, luar biasa, sehat. Semoga semuanya juga sehat ya, sehingga kita semua siap belajar hari ini ya. Sekali. Ya Bu Naning, sebelum kita membahas topik ini lebih jauh, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur pada kesempatan ini karena kemurahan-Mu kami boleh berjumpa kembali dalam program pendalaman ajaran di GKI Residen Sudirman. Bapa, pada saat ini kami berdoa memohon pimpinan-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu yang menyertai kami, supaya kami boleh menjadi saksi, supaya kami boleh memberi berkat buat umat-Mu yang ada di GKI Residen Sudirman, terutama ketika kami membahas topik tentang kuasa doa yang menyembuhkan. Kami menyerahkan pendalaman ajaran dari awal pertengahan hingga akhir hanya ke dalam pimpinan tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat terkasih, pernahkah Anda berdoa dengan sungguh-sungguh untuk kesembuhan? Baik itu untuk diri sendiri, orang tua, anak, ataupun sahabat. Namun sepertinya Tuhan diam. Bahkan sakit itu tak kunjung pergi. Dan Anda mulai bertanya, apakah Tuhan itu benar-benar mendengar doa saya? Lalu, bagaimana kata Alkitab tentang pergumulan doa untuk orang sakit? Dan dalam Alkitab bagian mana sih yang bisa memberi kita pencerahan tentang hal ini? Untuk itu, mari kita memperbincangkannya. Ya, ada 3 bacaan Alkitab ya nanti yang akan kita lihat Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Kita lihat yang pertama di Yakobus 5 ayat 13 sampai dengan 16. Bapak Ibu dan Saudara di rumah boleh mempersiapkan ya. Yakobus 5 ayat 13 sampai dengan 16. Saya bacakan ya. Kalau ada seseorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seseorang yang bergembira, baiklah ia menyanyikan pujian. Kalau ada seseorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Jika ia telah berbuat dosa, dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar sangat besar kuasanya dan ada hasilnya. Nah, mari kita memahami kesaksian firman Tuhan yang baru kita baca. Yang perlu kita mengerti lebih dahulu, surat Yakobus itu ditulis kepada orang-orang Kristen Yahudi di perantauan yang mengalami berbagai pencobaan. Jadi Bu Ratna dan saudara-saudara semua,
Yakobus itu menekankan hidup praktis dalam iman yang aktif, makanya membahas tentang kehidupan orang sakit dan sebagainya gitu ya. Kita lihat dulu ya ayat-ayat yang kita baca. Ayat 13 itu menyerukan agar dalam segala situasi, dalam susah dan senang, respon utama orang beriman adalah berdoa dan memuji Tuhan. Saya kira itu kita sudah biasa melakukan ya, berdoa dan memuji Tuhan. Tapi yang menarik adalah ayat 14 dan 15 ada pembahasan tentang doa umat beriman, terutama dari para penatua, pemimpin rohani. Waktu itu belum ada pendeta ya. Jadi penatua itu pemimpin rohani di tengah kehidupan jemaat begitu. Karena itu kalau ada yang sakit dihubungi untuk diminta mendoakan gitu ya. Dikatakan doa orang beriman itu besar kuasanya. Dan pada waktu itu memang doa memakai pengurapan minyak, simbol kasih karunia dan pengudusan. Ini mengacu pada penyembuhan holistik ya, sebenarnya bukan hanya fisik tetapi juga emosional dan rohani. Oh, jadi waktu itu doanya menggunakan pengurapan atau pengolesan minyak ya Bu Nani? Ya, itu tradisi waktu itu ya. Jadi pada zaman Alkitab itu minyak memiliki banyak fungsi ya. Sebagai obat ya, atau pengobatan luar biasa dalam dunia medis ya. Waktu itu masih terbatas, tetapi minyak itu dipakai untuk pengobatan ya, dioles minyak atau anggur gitu ya. Kita lihat kalau dalam Injil Lukas, Tuhan Yesus memberi perumpamaan orang Samaria yang murah hati itu, maka yang terluka itu diolesin dengan minyak gitu ya. Tapi juga pada waktu itu minyak itu adalah simbol pengurapan, yaitu penandaan kekudusan dan pemisahan seseorang untuk tugas khusus oleh Tuhan. Jadi kalau dalam konteks masyarakat Yahudi, dalam agama Yahudi gitu ya, pengurapan imam, raja, nabi itu kan pakai minyak, kan itu ada urapan di kepala Harun itu ya, minyak yang menetes. Nah, tapi dalam konteks rohani secara umum minyak itu adalah lambang kehadiran Roh Kudus dan berkat Allah. Karena itu ketika para penatua diminta oleh umat untuk berdoa, mereka membawa minyak gitu ya. Jadi saya membayangkan kalau seperti zaman sekarang mungkin ya mereka bukannya datang untuk mendoakan, tetapi ada simbol bahwa kedatangan mereka ini membawa kehadiran berkat Allah, membawa kehadiran Roh Kudus yang dinantikan untuk berkarya begitu. Tapi juga boleh juga kita pahami bahwa mereka bawa obat gitu ya. Kan minyak ini bagian dari praktek sehari-hari untuk pengobatan. Jadi bukan datang untuk berdoa tapi juga bawa obat begitu. Iya. Lalu di masa kini apakah ketika kita berdoa juga harus mengoleskan minyak? Lalu apa benar kalau doa yang disertai dengan mengoleskan minyak akan lebih menjamin kesembuhan? Gimana Bu? Nah, ini ya. Kalau kita memahami Yakobus 5 ayat 14 ini, sebenarnya doa dan pengolesan minyak itu bentuk pelayanan pastoral kepada orang sakit. Jadi bukan hanya tindakan medis atau ritualistik, tapi ungkapan iman dan penyerahan kepada Tuhan. Tapi harus diingat pengolasan minyak ini tidak boleh dipandang secara magis, karena para penatua dalam gereja perdana itu bahwa minyak tidak memaksudkan untuk ini ada unsur magisnya, melainkan itu simbol bagian dari tindakan iman yang dilakukan oleh seorang pemimpin rohani. Perhatikan ayat 14 itu kan ada frasa dalam nama Tuhan. Ini menegaskan bahwa kuasa penyembuhan itu bukan dari minyak atau dari manusia, tapi dari Tuhan. Jadi umat diajak untuk memahami ketika mereka berdoa minta kesembuhan, yang menyembuhkan bukan minyaknya, walaupun para penatua mengoleskan minyak, yang menyembuhkan adalah Tuhan. Nah, sekarang kita memahami teristimewa dalam pengajaran GKI dengan atau tanpa minyak
Tuhanlah yang menjadi penyembuh gitu ya. Kadang-kadang memang ada orang Kristen yang nggak mantep kalau berdoa tidak mengoleskan minyak gitu ya. Ini ya itu penghayatan ya menurut saya, tapi juga berbahaya juga ya, karena jangan sampai fokus kita pada minyaknya sehingga merasa doa nggak mantep kalau nggak ada minyak. Pada doa kita itu kepada Tuhan, dan kita mesti meyakini yang menyembuhkan adalah Tuhan, begitu ya. Jadi minyak itu sebenarnya hanya sarana. Jadi kita bandingkan masa kini, kalau kita sakit, dunia medis sudah sangat maju, pengobatan medis sangat maju, maka obatnya bukan hanya minyak, tapi apapun itu, kita minum obat kimia, herbal atau apapun, itu adalah sarana yang Tuhan pakai untuk menyalurkan kesembuhan. Nah, ini yang penting. Jadi kalau pertanyaannya apakah doa dengan pengolesan minyak itu lebih menjamin kesembuhan? Menurut saya ya tidak, karena firman Tuhan katakan itu dalam nama Tuhan. Fokusnya ada pada Tuhan, kuasa Tuhan, jangan pada sarananya gitu ya, seperti itu. Nah, ayat 16 itu juga menekankan tentang pengakuan dosa dan saling mendoakan. Jadi ini menarik ya, dalam kehidupan gereja perdana itu orang berharap kesembuhan itu yang pertama melalui doa. Para pemimpin rohani datang mendoakan, kuasa Tuhan diandalkan gitu ya, hadirat Tuhan mereka rasakan, dan mereka mengarahkan diri pada Tuhan. Dan ketika mereka mengarahkan diri pada Tuhan, maka mereka juga menelisik gitu ya diri sendiri, karena itu ada pengakuan dosa dan saling mendoakan. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya mau disampaikan dalam surat Yakobus, soal sembuh sekali lagi bukan hanya soal fisik, tapi juga rekonsiliasi rohani dan komunitas. Juga sembuh relasi saya dengan Tuhan, begitu. Kalau kita kembali memperhatikan Yakobus pasal 5 ayat 16b, di sana tertulis, doa orang yang benar sangat besar kuasanya dan ada hasilnya. Namun tidak sedikit orang Kristen yang ragu apakah Tuhan mau menyembuhkan mereka. Sebab mungkin setelah sekian lama berdoa sakitnya tak kunjung sembuh. Apa saja kira-kira Penaning yang menjadi penghalang bagi kita untuk percaya bahwa doa kita bisa menyembuhkan? Ya, itu frasa doa orang yang benar. Ini penting gitu ya. Jadi ini berarti orang benar itu adalah orang yang sepenuh hati beriman kepada Tuhan. Dia hidup di jalan Tuhan, dia taat kepada kehendak Tuhan. Maka tadi ada perintah saling mengaku dosa. Karena surat Yakobus mengajak umat untuk menyadari kalau kita berdoa, memohon sesuatu kepada Tuhan, maka kita juga mesti mempersembahkan kebenaran hidup gitu. Nah, ini penting berdoa sebagai orang benar. Itu orang yang beriman, yang memohon dengan penuh iman, percaya kuasa Tuhan sedang bekerja, dan tentu sabar menanti waktu yang terbaik dari Tuhan, dan juga terbuka pada kehendak dan rancangan Tuhan lebih dari yang kita pikirkan. Jadi kalau orang benar kan seperti itu ya, jadi memohon kepada Tuhan, percaya kuasa Tuhan bekerja, lalu saya juga mesti memperbaiki relasi dengan Tuhan, mempersembahkan hidup di jalan Tuhan, tapi juga dengan terbuka menanti apa yang Tuhan mau menyatakan gitu ya. Ini menjadi sesuatu yang mau diingatkan gitu. Jadi kalau kita bandingkan, sebenarnya tidak sedikit orang yang berharap kesembuhan instan. Betul. Jadi kalau saya sakit lalu berdoa, Tuhan tolong sembuhkan saya, habis berdoa sembuh gitu ya. Ada yang begitu memang. Tuhan berikan kesempatan seperti itu. Tetapi juga cara lain Tuhan bekerja adalah memproses kita. Jadi ketika kita berharap kesembuhan,
kita juga mesti sabar untuk diproses Tuhan, tidak lelah berdoa, tidak lelah beriman dan berpengharapan gitu ya. Jadi ini yang membuat kita mengalami kesembuhan bukan hanya fisik, tetapi juga secara holistik gitu ya. Kerohanian kita makin diperbaiki, iman kita makin dikuatkan begitu ya. Nah, kalau orang yang berharap kesembuhannya hanya instan, maka dia akan selalu merasa tidak puas. Ia menutup diri untuk melanjutkan berjuang dalam doa karena merasa yang penting berjuang sembuh gitu ya. Konsentrasinya hanya sembuh fisik. Sembuh aja. Sembuh fisik, dan kalau dengan pengobatan apapun ya, cara pengobatannya begitu ya, medis, herbal atau apapun, ya itu konsentrasinya di situ gitu. Nah, ini yang bisa juga menjadi penghalang orang untuk percaya bahwa kuasa Tuhan bekerja. Kalau dia sembuh, dia tidak mengatakan Tuhan bekerja dengan memberkati obat-obatan yang saya minum. Kalau dia sembuh, dia akan mengatakan, oh saya sembuh karena minum obat A, obat B. Lalu peran Tuhan di mana? Ya. Dia tidak melihat itu gitu. Ini yang menjadi penghalang orang lebih fokus pada sarananya, lalu menjadi lupa bahwa di balik sarana itu ada tangan Tuhan yang bekerja begitu. Nah, dia lupa prinsip ora et labora gitu ya, seperti itu. Oke. Lalu apa sebenarnya pesan teologis dari surat Yakobus ini, Bu Lening? Ya. Yakobus 5 ayat 13 sampai 16 itu mengingatkan kita bahwa doa itu bukan pelarian, tapi respon iman. Jadi penyembuhan, kita bisa sembuh dari sakit penyakit itu karena kuasa Tuhan secara ilahi, tapi juga dikaitkan dengan pertobatan dan komunitas. Jadi itu respon iman kita. Kalau kita percaya kuasa Tuhan bekerja, maka kita juga harus memberikan respon iman. Ya, bagaimana apa yang menjadi tanggung jawab iman kita gitu ya. Jadi orang percaya diajak membawa penderitaan kepada Tuhan. Ini menarik ya, bersama-sama sebagai tubuh Kristus. Jadi kalau sakit jangan ditanggung sendiri gitu ya. Ini penting ya, di Yakobus ini menempatkan pribadi anggota jemaat yang sakit itu dalam kerekatan dengan tubuh Kristus, sehingga kalau sakit panggillah para pemimpin rohani supaya ada orang lain yang ikut bersama mendoakan, mengarahkan, membimbing gitu ya. Jadi itu ada pengakuan dosa, ada penguatan komunitas, ada iman yang aktif. Ini penting gitu ya, keterbukaan hati, komunitas yang saling mendoakan, membawa kuasa pemulihan. Kadang-kadang kalau kita sakit itu nggak usah dibilang-bilang sih gitu ya. Kadang-kadang kalau kita sakit kan, aduh sudah itu urusan saya, bukan urusan orang lain. Tapi surat Yakobus ini membawa pesan yang menurut saya kita pribadi itu bagian dari gereja. Kalau kita sakit, ayo kita berbagi supaya ada saudara-saudara seiman gitu yang bersama kita, mendampingi kita, bahkan mendoakan kita, dan bisa jadi kemudian kita dibawa untuk memahami, menyadari juga bahwa mungkin yang kita perlukan bukan sekedar sakit sembuh dari sakit fisik gitu loh. Ada pemulihan relasi dengan Allah, pemulihan relasi dengan sesama, dan bahkan menerima kekuatan untuk tetap hidup dalam penderitaan. Ini penting gitu ya. Berarti ada sebuah arahan, petunjuk bagaimana memahami sakit penyakit itu secara iman begitu. Itu hal yang menarik dari Yakobus. Ya, baiklah. Bolehkah kita melanjutkan untuk mempelajari bacaan kedua? Ya, saya kira yang surat Yakobus sudah cukup jelas ya, Bapak Ibu saudara-saudara ya. Bagian kedua yang juga bicara tentang kesembuhan dari sakit ini, saya kira kita sering membaca ini ya. Markus 5 ayat 25 sampai 34. Bu Ratna bisa tolong membacakan? Markus 5 ya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan.
Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang yang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu menjadi takut dan gemetar, sehingga ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ya, terima kasih. Itu kalau dalam terjemahan edisi yang kedua ya, mengatakan gini, "Hei anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan damai dan tetaplah dan sembuh dari penyakitmu." Jadi kalau kita memahami kisah ini adalah bagian dari narasi mujizat Yesus. Diapit oleh cerita Yairus dan anaknya gitu ya. Jadi kisah ini menampilkan seorang perempuan yang 12 tahun menderita pendarahan. Dan ini penyakit yang membuat najis secara sosial dan rohani menurut hukum Yahudi. Jadi kita membayangkan betapa menderitanya orang ini ya selama 12 tahun. Nah, kita perhatikan ya ayat 25 dan 26 mengatakan wanita ini telah berusaha segalanya. Berarti berbagai daya upaya ya secara medis, dia pergi ke banyak tabib, tapi nggak ada hasilnya, malah kondisinya semakin memburuk. Nah, pastilah kita bisa bayangkan si ibu ini pasti putus asa, ya hopeless gitu ya. Tapi yang luar biasa adalah ayat 27 sampai 29 ini justru mengisahkan perempuan ini memiliki pribadi yang kuat. Imannya teristimewa sangat kuat. Karena itu ketika mendengar rombongan Yesus selalu dia desek-desek gitu ya, berusaha di tengah orang banyak, dia tidak punya harapan bahwa mau ketemu Yesus, omong-omongan disentuh oleh tangan Yesus, enggak. Tapi mungkin dia merasa bahwa aku ini siapa sih gitu ya. Pokoknya dia percaya Yesus tuh punya kuasa menyembuhkan, menyentuh jubahnya saja sudah aliran kuasanya dia rasakan. Ini iman yang luar biasa. Ia menyentuh jubah Yesus dengan keyakinan total. Dia tidak butuh pengakuan publik, diberi kesempatan ketemu dengan sang guru yang terkena, tapi cukup diem-diem menyentuh ujung jubahnya. Satu sentuhan kecil, dia yakin dia sembuh. Ini iman yang luar biasa. Dan ayat 30 sampai 34 diceritakan di sana Yesus merasa ada kuasa keluar dari dirinya. Namun dia tidak hanya membiarkan orang itu sembuh diem-diem ya. Jadi Yesus merasa ada kuasa keluar dari dirinya, maka dia ingin ada relasi personal dialami oleh perempuan ini. Jadi yang diinginkan oleh Tuhan Yesus, ibu ini bukan hanya sembuh sudah pergi gitu, tapi dia diberi kesempatan untuk memiliki relasi personal dengan guru, dengan Yesus gitu ya. Karena itu respon Tuhan Yesus mengatakan imanmu telah menyelamatkan engkau.
Jadi apa ini penekanannya adalah iman. Jadi sangat dihargai iman si ibu ini oleh Tuhan Yesus. Dan kata imanmu telah menyelamatkan engkau ini bukan sekedar penyembuhan fisik sekali lagi, tapi juga keselamatan rohani. Jadi harapan perempuan ini sentuh sedikit jubah Yesus, saya sembuh. Karena itu kebutuhan dia sembuh fisik. Tapi Tuhan tahu kebutuhan yang lebih mendasar, ya, lebih utuh. Kadang-kadang kita tahu ya, kita ini butuhnya, aku cuma butuh ini loh Tuhan, tapi Tuhan kasih lebih dari itu ya. Dan ini luar biasa yang dialami oleh si perempuan ini. Ya, dari kisah penyembuhan yang ditulis oleh Markus ini sungguh luar biasa menguatkan iman kita, di mana kuasa Tuhan sungguh nyata bekerja. Lalu apa pesan teologisnya? Ya, jelas tadi Tuhan Yesus menekankan tentang iman. Ya, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi boleh dikatakan bahwa iman yang tulus, bahkan tanpa kata-kata, diem-diem saja, tapi dalam hati dia yakin ya, berpegang pada Tuhan, itu menyentuh hati Tuhan. Dan Tuhan Yesus bukan hanya penyembuh fisik. Tuhan Yesus hadir bukan hanya sebagai penyembuh fisik, tapi dia membuka pintu pemulihan relasi, pemulihan martabat. Kenapa saya katakan pemulihan martabat? Karena dalam konteks masyarakat Yahudi, kalau perempuan pendarahan 12 tahun itu kehilangan banyak hal. Ya kan? Najis, ya. Ya, najis. Maka dia tidak boleh sembuh diem-diem. Dia dipanggil gitu ya. Dipanggil, diajak ngobrol, dan itu berarti apa? Relasinya dipulihkan, relasi dengan Tuhan dan martabatnya dikembalikan, dipulihkan. Nah, ini yang anugerah yang luar biasa bagi si ibu itu ya. Jadi penyembuhan sejati itu sebenarnya datang melalui relasi iman yang personal dengan Kristus gitu ya. Jadi bukan karena sekedar ritual gitu ya, tapi karena hubungan iman begitu. Jadi kalau saya bayangkan kisah yang ditulis Markus ini itu, saya merasa kalau perempuan itu pasti sangat senang ya, sangat bahagia gitu. Karena Tuhan Yesus secara langsung sudah menyembuhkan. Dan dia juga bisa merasakan kuasa Tuhan itu bukan hanya menyembuhkan, tapi menyelamatkan. Kalau tadi berkali-kali Bu Nani bilang iman gitu. Namun dalam pengalaman hidup, apakah semua orang yang ingin sembuh pasti mendapatkan kesembuhan seperti yang diharapkan gitu ya? Apakah juga ada kesembuhan yang datang lewat proses yang tidak terduga, bahkan berbeda dari yang didoakan? Gimana sih supaya kita bisa memahami Tuhan itu bekerja di dalam realitas yang berbeda dari harapan kita? Ya, tema kita kan kuasa doa yang menyembuhkan ya, gitu ya. Betul. Tapi bacaan-bacaan Alkitab yang mau kita perhatikan, sekali lagi tadi Yakobus, lalu Markus, ternyata bicara tentang menyembuhkan itu bukan hanya secara fisik. Nah, bacaan yang ketiga ini kita akan belajar bahwa kuasa doa yang menyembuhkan itu ternyata kesembuhannya yang bukan fisik itu lebih dalam lagi gini ya. Apa kesembuhan yang seperti apa maksud Tuhan gitu ya. Itu pengalaman Rasul Paulus nih dari 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Ini sering dibahas ya tentang Paulus dan duri dalam daging. Nah, saya bacakan ya Bapak Ibu Saudara. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menghantam aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur dari hadapanku. Ayat 9, namun jawab Tuhan kepadaku, cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus
turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesengsaraan karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Nah, kalau kita membaca kesaksian Rasul Paulus ini, sebenarnya Rasul Paulus sedang bergumul dengan duri dalam daging, itu entah apa ini tidak dijelaskan di Alkitab gitu ya. Tetapi ada rasa sakit yang terus mendera dan dia berdoa tapi nggak hilang gitu. Atau untuk diangkat gitu. Iya, jadi sakit yang dialami itu nggak hilang, nggak sembuh secara fisik gitu ya. Nah, waktu itu memang Rasul Paulus sedang membela kerasulannya. Ya, saat dia menceritakan pengalaman rohani luar biasa, dia diangkat ke surga. Ini kan berarti dia orang yang kualitas kerohaniannya itu di atas normal, di atas standar gitu ya. Ini orang yang memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan gitu ya. Jadi tidak diragukan lagi soal imannya. Tetapi Tuhan berikan kesempatan dia menderita rasa sakit yang menggocok-gocok itu ya, yang luar biasa, menusuk-nusuk seperti ada duri dalam daging. Nah, penderitaan yang memang tidak dijelaskan secara detail gitu ya, karena memang Rasul Paulus tidak bermaksud menjelaskan sakitnya itu, tapi soal bagaimana menghadapi itu dengan iman. Jadi ayat 7 itu jelas gitu ya, untuk mencegah kesombongan, peninggian diri, Allah mengizinkan Paulus mengalami kelemahan terus-menerus. Ini hal yang kontradiktif ya. Dia punya kualitas rohani yang luar biasa, tapi di sisi yang lain sakit nggak sembuh gitu ya. Tuhan izinkan itu penderitaan gitu. Yang berat begitu ya. 8-9 bahkan dikatakan di sana Paulus berdoa 3 kali agar dilepaskan. Ini yang menarik ya. Dia berdoa dengan luar biasa 3 kali dia, tapi tidak dilepaskan. Tapi Allah menjawab dalam pengalaman iman Rasul Paulus. Allah mengatakan tentang kasih karunia yang sudah dialami, tentang anugerah yang sudah dia terima, bukan soal pelepasan. Ayat 9b sampai 10 memberitakan akhirnya Paulus mengerti hal itu secara iman dan menerima bahwa justru dalam kelemahanlah kuasa Kristus lebih nyata. Jadi ia bermegah bukan atas kualitas kerohaniannya, tetapi dia bermegah dalam kelemahannya. Karena dalam kelemahan, dalam penderitaan, dalam sakitnya itu justru dia mengalami kuasa Tuhan bekerja. Kuasa Tuhan bekerja bukan mujizat sembuh secara fisik, tetapi di tengah penderitaan ya. Kalau kita membaca kisah Paulus, walaupun dia sakit tapi dia tetap melayani ya. Kuasa Tuhan tetap menolong dia untuk tetap bisa berfungsi sebagai pekabar Injil dari satu tempat ke tempat lain dengan kuat. Nah, ini kalau bukan kuasa Tuhan ya tentu tidak mungkin gitu ya. Maksud Rasul Paulus dalam perikop ini berarti tidak semua doa orang sakit itu dijawab dengan pemulihan fisik. Kadang Tuhan menjawab dengan pemberian kekuatan ya, seperti yang tadi gitu ya, untuk menanggungnya. Apa benar begitu, Bu Nani? Ya, dalam realitas hidup sehari-hari kita kan sering berjumpa seperti itu ya. Ada banyak orang Kristen tidak diragukan lagi betapa dia hidup dekat dengan Tuhan, dia beriman kepada Tuhan, dia sakit, tapi Tuhan tidak izinkan kesembuhan secara fisik, tapi orang itu justru makin bertekun dalam iman. Kalau Rasul Paulus dalam pengalamannya, Tuhan tidak mengambil duri itu, tapi justru memberi peneguhan iman. Cukuplah anugerahku bagimu. Kalau TB1, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Justru dalam kelemahanlah kuasaku sempurna. Tuhan ingin Paulus selalu bergantung pada kuasa Tuhan.
yang sempurna itu kuasa Tuhan, bukan kita gitu ya. Paulus diajar memahami bahwa dalam kelemahan, yaitu sakit penyakit secara khusus, bukan halangan untuk melayani, malah menjadi saluran kuasa Allah. Dia bisa bersaksi gitu loh, bahwa Tuhan memberi kuasa luar biasa, dalam kondisi sakit masih tetap bisa melayani gitu ya. Jadi hidupnya justru menjadi kesaksian bahwa bagaimana dia belajar bergantung penuh kepada Tuhan. Jadi inti pesannya sebenarnya, terkadang Tuhan itu tidak memberikan kesempatan kepada kita untuk mengalami kesembuhan secara fisik, bukan karena kita kurang beriman, tetapi karena Dia sedang menyatakan kuasa yang lebih dalam, yaitu kuasa kasih karunia-Nya gitu ya, anugerahnya, seperti itu. Kalau begitu, gimana caranya supaya kita memahami bahwa kesembuhan itu tidak selalu berarti sembuh secara fisik, tetapi juga pemulihan dalam aspek yang lainnya? Ya, kalau kita jujur, saat kita sakit, konsentrasi utama kita sembuh fisik. Betul, gitu ya. Kesembuhan itu berarti tubuh fisik kita ya sembuh gitu ya. Tapi padahal dalam terang firman Tuhan, kesembuhan sekali lagi berarti pulihnya seluruh keberadaan kita di hadapan Tuhan. Ya, fisik, mental, spiritual. Mungkin kita tidak sembuh ketika menjalani pengobatan secara medis, tapi di tengah penderitaan, rasa sakit yang masih kita rasakan, hati kita damai, jiwa kita makin kuat, kita makin berefleksi, mengevaluasi diri dalam bahasa Yakobus tadi, makin sadar dosa-dosanya, lalu makin perlu mengaku dosa, makin memulihkan gitu ya diri dengan memohon ampun kepada Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan pulih, dan melalui sakit kita, hidup kita jadi berkat bagi orang lain gitu ya. Jadi kalau pengajaran GKI tentang kesembuhan, dalam pegangan ajaran GKI tentang kesembuhan itu ada kalimat bunyinya gini: kesembuhan adalah karunia dari Tuhan. Tuhan dapat menyampaikan karunia-Nya melalui berbagai jalan yang sesuai kehendak-Nya, secara mujizat ataupun melalui medis. Tetapi juga ketidaksembuhan tidak otomatis harus ditafsirkan sebagai bukan kehendak Tuhan. Tuhan menuntun hamba-hambanya melalui liku-liku suka dan duka. Nah, ini menarik gitu ya. Berharap sembuh, tapi harus dalam kerangka sembuh itu adalah anugerah Tuhan. Tidak sembuh bukan berarti Tuhan belum menyatakan kehendak-Nya. Ketidaksembuhan itu juga bagian dari kehendak Tuhan, tapi Tuhan menuntun. Jadi kalau secara sederhana mau dikatakan, Tuhan tidak menjanjikan semua sakit akan lenyap, tapi Ia berjanji, aku menyertai engkau. Jadi misalnya gini, ada seorang ibu yang pernah bercerita anaknya mengidap penyakit langka sejak bayi. Bertahun-tahun ia berdoa. Kalau bertahun-tahun berdoa tidak sembuh, maka kalau ditanya bagaimana apa yang diharapkan, pasti bilang kesembuhan. Sembuh supaya mujizat terjadi. Iya. Gitu kan? Betul. Kita karena seringkali kita mendengar gini, orang Kristen tuh percaya kuasa Tuhan, maka berharap kalau Tuhan berkuasa itu mujizat. Tuhan nyatakan mujizatnya. Bisa Tuhan memberi mujizat, tapi Tuhan tidak selalu menyatakan mujizatnya. Tergantung Tuhan sedang memproses apa atas diri orang itu gitu ya. Jadi di rumah sakit ibu ini dikenal sebagai ibu penyemangat. Jadi kalau nungguin anaknya sakit, opnam gitu kan, sering opnam ya. Lalu dia pergi ke ruangan-ruangan lain gitu ya. Ketika anaknya tidur, lalu dia jaga anaknya kan tidak duduk aja. Dia pergi ke ruangan-ruangan lain, dia menghibur banyak pasien ya, ibu-ibu yang menjaga anaknya, dia mendoakan, dia membagikan harapan, padahal anaknya sendiri belum sembuh. Tapi dia berbagi bahwa di tengah penderitaan yang lama, bagaimana dia harus bertekun dalam iman menjaga, merawat anaknya. Dia berkata, Tuhan tidak sembuhkan anak saya
seperti yang saya minta, tapi dia sembuhkan hati saya dari luka jadi belas kasih. Wow, ini naik kelas ya. Jadi pertama berharap sembuh, kecewa tidak disembuhkan, tapi makin lama Tuhan makin memproses dia. Jadi bukan luka, bukan sakit hati tidak disembuhkan, tapi dia melihat kuasa Tuhan yang memberi kekuatan. Makanya ada ilustrasi mengatakan doa itu seperti menelpon Tuhan. Bagaimana maksudnya? Kalau kita menelpon, ini bukan sekedar bicara berharap jawaban cepat, tapi Tuhan yang kita telepon itu lebih tertarik pada percakapan yang membentuk, bukannya permintaan yang berderet. Jadi kalau misalnya Mbak Ratna menelpon atau ditelepon oleh seseorang gitu ya, aku pinjam uang. Orang yang di seberang menelpon itu kan, Rat, aku pinjam uang, gitu kan? Aku susah gini gitu ya. Apa yang diharapkan? Jadi pinjamin. Pinjami. Tapi Mbak Ratna sebagai orang yang bijak akan mendengar ceritanya itu. Oh, untuk menolong orang ini tidak dengan meminjami, memberi pekerjaan misalnya. Mungkin dia kecewa, ya kan? Betul. Aku ini butuh uang, malah disuruh kerja. Tapi Mbak melihat yang lebih besar. Kalau dipinjami sekarang habis. Kalau diberi pekerjaan masih bisa terus. Dia akan bisa melanjutkan kehidupan. Dia kecewa memang, tapi sebenarnya dia menerima berkat yang lebih besar. Itu yang kata doa itu seperti menelpon Tuhan. Kita curhat sama Tuhan, kita minta tolong Tuhan, tapi Tuhan itu mendengar kita, melihat apa yang lebih baik, yang membuat berkat yang dia berikan itu jangka panjang buat kita gitu ya. Ada sesuatu yang lebih utuh, lebih baik begitu ya. Jadi kuasa doa yang menyembuhkan, sekali lagi jangan dibayangkan bahwa sembuh secara fisik saja, tetapi juga secara utuh, secara holistik dalam hidup ini. Itu yang Tuhan mau nyatakan gitu. Bila demikian, bagaimana kita bisa menghidupi pengajaran tentang doa yang menyembuhkan ini? Dan apa yang bisa kita lakukan supaya hidup doa kita itu menjadi sumber kekuatan? Yang jelas kita mesti berdoa dengan jujur ya. Kita buka semua isi hati, bahkan kekecewaan. Boleh loh, Tuhan itu mau mendengar kita ngomong apa saja. Tuhan tahan mendengarnya. Jangan ditutup-tutupi kalau memang butuh. Tuhan saya ini maksudnya Tuhan saya kok enggak sembuh-sembuh ya Tuhan, kenapa? Enggak apa-apa, ngomong, berdoa dengan jujur. Seluruh isi hati kita ungkapkan kepada Tuhan. Dan jangan berhenti berdoa. Walaupun jawaban atas doa kita itu saat ini tidak seperti yang kita harapkan, kita masih boleh berdoa. Jangan capek berdoa. Ingat yang perempuan yang sakit 12 tahun itu, dia tidak menyerah. Iman akan kuasa Tuhan yang bekerja itu harus terus hidup. Jadi itu berdoa kan berarti kita percaya kuasa Tuhan bekerja. Yang ketiga, libatkan komunitas. Doa bersama itu menyembuhkan luka yang tak terlihat. Jadi jangan simpan sendiri penderitaan itu. Ada komunitas yang siap mendampingi, membantu kita, meringankan beban kita. Kalau kita curhat, aduh aku sakit, ini kan nanti ada nasihat, ada yang orang lain mendoakan kita lebih meneguhkan kita, begitu ya. Yang keempat, latihlah kepekaan mendengar suara Tuhan. Jadi bukan memaksakan kehendak kita. Jadi kepekaan rohani kita untuk mengetahui Tuhan bilang, tunggu, belum sekarang nak, atau bahkan tidak. Aku punya rencana lain yang lebih baik, tapi aku tetap bersamamu. Wah, ini sulit ini. Yang mesti dipersiapkan benar-benar ya. Ya, ini memerlukan kondisi iman yang dewasa, yang memerlukan pemahaman sembuh bukan hanya fisik, memerlukan iman penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Bergumul, biasanya untuk orang yang sakit lama itu harus bergumul seperti itu. Yang kemudian belajar menerima kasih karunia-Nya.
Jadi mujizat terbesar bukan sekedar tubuh sehat, tapi jiwa yang percaya kepada Tuhan meski saat ini saya tidak mengerti. Tidak mudah. Tidak mudah begitu ya, tapi percaya bahwa Tuhan dengan kuasanya tetap bekerja. Sekalipun kita sendiri kadang tidak mengerti apa sih maksudnya Tuhan ini gitu. Saat ini belum memahami gitu ya. Sungguh luar biasa sih. Hari ini kita sudah banyak belajar tentang doa dan kesembuhan. Semoga membuat kita semua semakin mampu bersikap benar dan beriman kuat saat berdoa untuk kesembuhan. Bolehkah Bu Naning mengakhiri dengan closing statement? Oke. Saya mau mengatakan begini, doa yang menyembuhkan bukan hanya membuat sakit hilang, tapi membuat jiwa kuat. Doa adalah pelukan Tuhan yang tidak kelihatan. Ingatlah, doa bukan selalu mengubah keadaan, tapi selalu mengubah kita. Luar biasa ini closing statementnya ya, benar-benar menguatkan ya. Oke. Mari kita lanjutkan dengan doa penutup Bu Naning. Oke, baik. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Bapa Surgawi yang Maha Kasih, kami datang kepadamu dengan hati yang penuh harap, juga penuh luka. Ada yang sakit, ada yang lelah, ada yang putus asa. Tapi hari ini kami belajar untuk meyakini kembali bahwa Engkau tidak diam. Engkau hadir dalam kelemahan kami, dan kasih karunia-Mu, anugerah-Mu cukup bagi kami. Entah Engkau menjawab ya, tidak, atau tunggu, kami percaya Engkaulah penyembuh sejati. Kuatkanlah kami yang lemah, tenangkan yang gelisah, bangunkan harapan di hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaan dalam pendalaman ajaran hari ini. Semoga kita terus menghidupi doa kita dengan sikap iman yang benar. Jangan jadikan doa hanya sekedar sarana meminta kesembuhan. Namun, jadikanlah jalan untuk mengenal kehendak Tuhan dan hidup dalam penyerahan penuh kepadanya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu, tetap semangat dan berkati.